Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini sedikit berbagi saja ya untuk perakitan soal LCT, Lomba Cepat Tepat Pendidikan Agama Islam PAI, baik tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun nasional. Nah, terlebih dahulu kita pahami bersama mapping dari setiap CP, TP, dan ATP-nya di seluruh kelas dan semester. Ini sebagai contoh saja. Nah, misalnya kita hendak mengambil soal dari semester 1, dari kelas 1 berapa persen, dari kelas 2 berapa persen, dan seterusnya, dan khususkan dengan kurikulum merdeka saja dulu. Nah, kurikulum merdeka ini contoh untuk kelas 4. Nah, di kelas 4 ini pada mapel PAI kita lihat CP, TP, dan ATP-nya. Ternyata di kelas 4 ini terdapat 5 elemen. Yang pertama Al-Quran dan hadis, kedua akidah atau keimanan, lalu akhlak, kemudian fikih atau syariah atau keislamannya, tata cara ibadah, lalu tarikh, sejarah peradaban Islam, SPI. Nah, untuk Al-Quran dan hadis di kelas 4 nih masih CP-nya, capaian pembelajarannya, ini surah-surah pendek dan ayat Al-Quran dengan pesan pokok semisal kewajiban sholat, menjaga hubungan baik dengan sesama, dan seterusnya. Lalu untuk akidahnya, ini beberapa asmaul husna ya, sifat-sifat bagi Allah, kemudian kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul yang wajib diimani. Dan untuk akhlaknya, ini hormat dan berbakti kepada orang tua dan guru, lalu kalimat-kalimat thayyibah, kemudian keragaman sebagai ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, sunatullah ya. Lalu adab, etika, akhlak terhadap lingkungan sekitar ya. Percaya diri, musyawarah. Nah, ini untuk elemen akhlak. Kemudian untuk elemen fikihnya, di sini terdapat seputar pelaksanaan puasa, sholat Jumat, sholat sunnah, lalu konsep balik dan tanggung jawab yang menyertainya atau taktik. Kemudian untuk sejarahnya, ini sejarahnya itu kondisi Arab sebelum Islam ya. Lalu masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad SAW sampai diutusnya beliau menjadi rasul. Lalu masa-masa berdakwah dan hijrah serta membangun kota Madinah. Nah, ini kelas 4 ya. Itu pun baru semester 1. Sedangkan kelas 4 untuk semester 2-nya. Nah, ini bisa kita lihat untuk kelas 4 PAI semester 2 ya. Ini sama ya. Tinggal nanti pengembangannya saja yang di semester 1 jangan lagi ke bawah ke semester 2. Jadi dikembangkan kemudian mendalam ya. Karena ciri khas kurikulum merdeka itu fokus pada hal-hal esensi dan substansi, lalu mendalam ya, tidak meluaskan materi. Tapi sedikit materi namun mendalam. Nah, setelah kita memahami itu barulah kita merakit soalnya. Dalam hal ini, sekadar contoh saja, kita masuk ke puisis ya. Kita awali dengan semester 1, Prota Proson, program tahunan. Elemen Al-Quran hadis itu menyoal surat tentang hubungan baik terhadap sesama. Nah, ini berarti Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 10. Ayat 10-nya. Nah, ini ayat 10-nya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Nah, ini stressingnya. Pertama mukmin, kedua persaudaraan. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Nah, ini spiritnya mendamaikan, bukan menambah konflik ketika diuji oleh perselisihan. Dan ini stressing berikutnya adalah takwa agar ini dapat ya, rahmat, kasih sayang Allah. Ini masih senada, seirama ya. Jangan sampai saling bully, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Perundungan, bullying ya, ini nggak boleh. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Keren nih. Kemudian ayat 12-nya, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Kemudian ini toleransi, tasamuh, ya, ta'aruf. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kita udah punya topik nih. Kita coba masuk ke sini. Ambil 10 soal saja dulu. Nah, ini tinggal disesuaikan dengan CP, TP, dan ATP-nya. Jenis soal itu tidak mesti pilihan ganda saja. Bisa juga menjodohkan atau isian singkat atau susun ulang.
Baik, saya akan coba untuk menjodohkan mata pelajarannya. Baca saja. Nah, ini sudah menemukan. Ini menjodohkan. Kita review dulu. Ratinjau sebagai siswa. Kira-kira urutan yang tepat seperti apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Berarti yang ini dulu kan? Yang pertama yang ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ini yang kedua. Wa la ta'awanu, ini yang ketiga. 'Alal itsmi, keempat, wal 'udwan, kelima. Jawab. Tuh, jawabannya betul. Ya, warnanya hijau. Nah, itu contoh soal menjodohkan. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Klik lagi dan jangan. Jadi caranya itu klik dulu yang mau diisi, dan jangan tolong menolong, klik yang mau diisi. Dalam berbuat dosa, klik lagi yang mau diisi, lalu klik jawabannya dan permusuhan. Nah, kita lihat. Nah, itu hijau semua ya. Dan telah aku cukupkan. Ini yang pertama. Nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, ini urutan yang benar. Ini bisa juga digunakan oleh tim juri sebagai soal game ya. Keren banget nih. Apalagi gamenya jangan selalu manual berbasis kertas ya, lalu stereofoam dan sebagainya. Bisa juga berbasis digital karena anak-anak zaman now ini anak-anak digital ya. Jadi SKL-nya, standar kompetensi lulusan yang kita didik selama ini harus menghasilkan lulusan salah satunya yang metal, melek digital. Jangan keteter menghadapi digitalisasi pembelajaran. Urutkan penggalan arti surat Al-Hujurat ayat 12 berikut. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Tentu kamu merasa jijik. Ini merasa jijik ini kita akhirkan di sini. Tentu kamu merasa jijik, ya. Apakah ini pertanyaan nih? Pertanyaan diawalkan. Apakah ada kata tanyanya? Apakah isim istifham? Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging? Daging siapa? Daging apa? Ini objeknya. Saudaranya yang sudah mati. Dan ini jawabannya. Tentu kamu merasa jijik. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5 dari 6 soal yang diberikan. Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar lita'arafu, kamu saling mengenal. Berikutnya, baca ulang surat Al-Hujurat ayat 13 berikut dan rekam lalu upload. Siswa harus membuka perekam video yang ini. Kemudian siswa membaca ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum, dan seterusnya. Min dzakari wa unsa, dan seterusnya sampai alimun khabir. Lalu buka perekam videonya. Kemudian ketika tombol merah perekaman diklik, maka dibaca ulang ayat yang tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, ketika telah selesai, tinggal diklik saja. Kalau berasa belum puas, tinggal ulangi. Kalau udah oke, tinggal klik jawab. Tengah. Lalu menghitung hasilnya. Peringkat ke-14 dari 19. Padahal jawaban betul semua. Performanya 3.670. Nah, maka di sini penting bagi kita sebagai juri untuk menyepakati dulu kira-kira model ujiannya akan seperti apa. Ini kan mulai sekarang nih. Klik. Nah, disarankan jangan memilih mode klasik, tapi memilihnya pembelajaran dan penilaian dengan model ujian. Klik, lalu mulai.